Wanita hijau ini menari dengan gerakan aneh untuk menunjukkan ketidakpeduliannya atas hinaan orang-orang kepadanya. Namun karena Galinda merasa bersalah, ia pun mendekat ke arah Elva dan melakukan gerakan yang sama. Galinda ingin membayar semua kesalahannya karena dirinya lah yang sudah membuat Elva sampai dipermalukan seperti ini. Akhirnya melihat Galinda yang sangat populer melakukan hal aneh seperti Elva, semua orang pun mengikutinya. Sebenarnya Galinda bisa memberikan pengaruh baik kepada semua orang jika ia menggunakan popularitasnya dengan baik. Mulai malam ini pun Galinda dan Elva menjadi sahabat, padahal sebelumnya mereka saling membenci. Sebagai permulaan, Galinda pun akan mengajarkan Elva bagaimana cara berdandan dan berpenampilan dengan baik. Tentu saja awalnya sangat sulit karena Elva tidak terbiasa berdandan. Saat kelas akan dimulai kembali besok hari, terlihat orang-orang tidak ada lagi yang mengejek Elva seperti sebelumnya. Namun masalah lain terjadi di sekolah sihir ini. Dr. Kambing mengatakan bahwa ia tidak akan lagi jadi dosen dan tak lama setelah itu ia pun ditangkap. Ternyata kota sihir ini sudah sangat serius ingin memusnahkan semua hewan yang bisa berbicara. Lalu dosen baru pengganti Dr. Kambing mengatakan bahwa hewan itu sudah kodratnya berada di dalam kandang dan menuruti manusia. Semua orang pun mendadak pingsan saat serbuk bunga yang melayang ini mereka hirup. Hal ini terjadi karena Elva sangat kesal melihat hewan-hewan diperlakukan buruk dan ia tak sengaja melepaskan bunga sihir yang ia bawa, sampai-sampai membuat semua orang yang menghirupnya pingsan. Fiero yang merupakan seorang penyayang hewan tentu saja tidak akan membiarkan hewan-hewan diperlakukan dengan buruk, sehingga ia pun membawa anak macan ini pergi sejauh mungkin dibantu oleh Elva. Namun sepertinya Elva jatuh cinta dengan Pangeran Fiero karena ia begitu baik dengan hewan. Elva merasa bahwa inilah pertama kalinya ia jatuh cinta dan ini pertama kalinya juga ia harus sadar diri karena Pangeran Fiero sudah berpacaran dengan sahabatnya yang merupakan wanita tercantik di sekolah ini. Namun atas semua kekurangan yang dimiliki oleh Elva, pasti ada kelebihan yang dimilikinya. Karena bakat sihirnya sangat luar biasa, Elva pun mendapat undangan dari kota Zamrud untuk datang ke sana bertemu dengan penyihir agung di istana. Tentu saja Elva sangat berterima kasih dengan profesor yang sudah membantunya menggapai impian menjadi penyihir hebat. Bahkan ternyata profesor lah yang merekomendasikan Elva pergi ke kota Zamrud. Kereta yang akan membawa siswa terbaik di kota ini bertemu penyihir agung sudah sampai. Elva sangat pantas mendapatkan ini karena kemampuan sihirnya yang sangat luar biasa dan ia pun harus berpisah dengan Galinda sahabatnya dan Fiero pria yang ia sukai. Semua orang yang awalnya mengejek dan menghina Elva pun kini mendukungnya. Namun saat kereta sudah berjalan, Elva kepikiran untuk mengajak Galinda bersamanya. Galinda tak menyangka kalau Elva mau mengajaknya. Karena Galinda juga punya impian yang sama yaitu menjadi penyihir hebat, maka ia pun mau-mau aja ikut pergi ke kota Zamrud yang sangat megah dan futuristik. Semua orang di kota Zamrud menyambut baik Galinda dan Elva yang datang dari kota kecil. Pertunjukan sihir di kota Zamrud membuat mereka terpukau dan setelah pertunjukan selesai, Elva dan Galinda pun disilahkan masuk ke istana. Pegawai di istana ternyata bukan manusia biasa melainkan seekor kera. Galinda pun diarahkan ke ruangan istana raja dan mereka malah